Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengintisarikan tausiah dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif MA, yang bertemakan puasa Ramadan dalam COVID-19. Di bulan Ramadan kali ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Allah memberi kita ujian berupa satu virus kecil, yaitu COVID-19. Untuk sholat di masjid saja, kita diberi jarak 1 meter. Dalam situasi seperti ini, kita, umat Islam, diuji oleh Allah dalam kesabaran. Allah menegur kita karena Allah sayang sama kita. Allah menegur kita karena kita masih berada dalam kerusakan dunia ini. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di dunia ini karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah memberikan ujian ini supaya kita melakukan interpretasi dan pemahaman. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahu mawlana azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, kita diuji dalam kesabaran ini agar kita dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, qiraatul Quran. Karena Al-Quran yang kita lantunkan insya Allah akan membawa kita kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun menjamin orang yang mahir dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Man shalla ala wahidin sallallahu alaihi ashran sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah pun akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rasulullah pun berdoa kepada Allah untuk umatnya. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak bisa mengetahui. Rasulullah pun mendoakan kita, mendoakan kaumnya, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun menjamin syafaat kepada orang yang bersalawat. Nah, makanya jangan sia-siakan dalam momentum ini untuk kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa untuk negeri ini untuk dihindarkan dari tolak bala. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Semoga Allah mengangkat penyakit ini dan mengangkat musibah ini. Semoga dengan berkahnya Ramadan ini Allah angkat musibah ini, Allah angkat penyakit ini, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari musibah yang Allah datangkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja intisari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Syaban dan bulan kali ini kita kedatangan bulan yang sangat istimewa, itu bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan Ramadan tahun lalu, karena bulan kita ini sedang tertimpa sebuah musibah, yaitu virus COVID-19 atau corona. Virus ini sangat membahayakan, bisa menelan jiwa. Bukan hanya 1, 2, 3 korban saja, tapi ribuan bahkan jutaan korban bisa ditelan. Tidak memandang kaya, muda, tua, atau miskin, semua dibunuh. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wabashshiris shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita sedang tertimpa musibah, hendaklah kita membaca doa itu, tidak untuk orang meninggal saja, tetapi untuk orang yang tertimpa musibah, kebakaran, bencana, atau lain-lain. Saudara-saudara, bulan Ramadan ini kita tidak bisa merasakan seperti bulan Ramadan kemarin. Kita tidak bisa melaksanakan salat tarawih, kita tidak bisa berbuka bersama, ngabuburit, dan lain-lainnya. Itu tidak bisa kita jalankan karena kita terhalang oleh sesuatu, terhalang oleh virus corona yang menyebabkan kita harus tinggal di rumah saja. Tapi kita harus bersyukur, karena apa? Dengan adanya virus ini, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita. Dan tadinya itu tidak bisa kita jalankan karena kita terhalang oleh sesuatu, terhalang oleh virus corona yang menyebabkan kita harus tinggal di rumah saja. Tapi kita harus bersyukur, karena apa? Dengan adanya virus ini, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita. Yang tadinya ayah atau ibu kita kerja, jadi ada di rumah dan bermain bersama-sama bersama kita. Tapi banyak yang bisa kita lakukan di rumah saja. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Banyak amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat syafaat dari Allah. Tapi jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita bisa memuliakan orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, membaca sholawat, seperti sabda Nabi SAW yang artinya, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 hari 100 kali, maka aku akan menyempurnakan kepentingannya 100 kali, 70 kali untuk kepentingan akhirat, 30 kali untuk kepentingan dunia. Tidak hanya itu, sabda Nabi ada lagi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 hari di pagi hari dan 10 hari di sore hari, maka aku akan memberikan syafaat untuknya. Yang ketiga, rajin beribadah, rajin bersedekah. Sedekah mampu meredamkan amarah Allah. Allah dengan bersedekah, uang kita tidak mungkin habis. Mungkin uang kita akan terpakai sedikit, tapi Allah akan menjanjikan membalasnya berkali-kali lipat. Jangan takut karena bersedekah kita miskin, itu salah. Dengan bersedekah kita mungkin bisa lebih kaya. Demikian yang bisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengintisarikan pidato dari Kiai kita, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif MA.
Saat ini, dunia sedang dilanda oleh suatu wabah atau suatu penyakit yang bisa kita sebut virus corona atau COVID-19. Itu adalah suatu teguran kecil dari Allah kepada hamba-hambanya. Tapi, di bulan Ramadan kali ini kita harus tetap semangat. Dan di bulan Ramadan kali ini, marilah kita melakukan 1. Membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu sangat mulia, dan di padang mahsyar nanti ia akan dimuliakan dan diberi syafaat. Nah, bila kita nggak bisa membaca Al-Quran, setidaknya kita menghormati orang yang membaca atau yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Mau yang Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Kalau mau salawat nariyah juga boleh, atau yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali padanya. Dan bila kita bersalawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Yang ketiga, itu sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang paling mulia. Orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Di dunia, mereka akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mereka dan harta mereka. Sementara di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuk mereka pahala yang besar dan tempat kembali yang baik. Yang keempat, sholat. Keutamaan sholat ialah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan perbuatan-perbuatan adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Oke, sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengintisarikan sebuah ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mu'amal Syarif yang berjudul Puasa Ramadan dalam COVID-19. Bulan Ramadan ini Allah sedang mengirim suatu virus kecil, yaitu virus corona. Virus corona merupakan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Karena virus corona, kita sholat di masjid dikasih jarak, naik angkot dikasih jarak hingga 1 meter. Kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh tinggal di rumah saja. Dan di saat bulan Ramadan, kita harus melakukan amalan-amalan yang baik. Di antaranya, 1. Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Yang kedua, membaca sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat atasku 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai dikabarkan kabar gembira bahwa masuk surga untuknya. Yang ketiga, bersedekah. Barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Cukup sekian intisari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa membawa orang tuanya ke surga, akan tetapi orang tua tidak bisa membawa anaknya ke surga. Yang kedua, as-salatu ala nabi, salawatlah kepada nabi. Barang siapa yang bersalat kepadaku, akan kusyafaatkan mereka di akhirat kelak.
1. Dahsyatnya sholawat. Siapa yang bersalat 100 kali akan dipermudah segala urusannya. Bersalat bisa membuat kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang diberikan rahmat oleh Allah itu sangat beruntung sekali. Allah bisa masukkan kita ke dalam surganya kecuali apabila Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mengucap sholawat. Bacalah sholawat di pagi hari dan di sore hari. Bacalah terus sholawat. Sholawat bisa memberikan kita rahmat untuk kita ketika sedang mengerjakan pekerjaan. Bacalah sholawat. Sholawatlah terus menerus. Itu bisa mempermudah rezeki dan segala urusan kita. Yang ketiga, sedekah. Sedekah yang tulus mampu meredamkan atau mematikan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau murkanya Allah. Sedekahlah yang tulus karena niat kepada Allah, jangan untuk mempamer atau riya, bahkan pujiannya. Itu adalah niat yang salah dan tidak mendapat pahala atau berkah dari Allah. Karenanya kita harus bersedekah dengan tulus, niat di hati dan niatkan kepada Allah. Jangan niatkan untuk pamer apapun dan jangan niatkan untuk yang tidak baik. Sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.